Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Mino Raiola meninggal dunia. Kabar duka yang sebenarnya datang juga dari Mino Raiola. Agen yang membawahi banyak pemain bintang itu akhirnya tutup usia karena sakit. Keluarga Raiola mengumumkan kepergian Raiola selama-lamanya itu lewat akun Twitter pria 54 tahun tersebut Sabtu 30 April 2022 malam waktu Indonesia bagian Barat. Raiola disebut tutup usia setelah bertarung melawan penyakit yang dideritanya. Tidak disebutkan apa penyakit yang diderita Raiola, namun pihak keluarga meminta dukungan semua pihak di tengah kedukaan ini. Mainz versus Bayern di Rotten takluk 1-3. Bayern Munich bertandang ke Mewah Arena, tuan rumah mampu unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi Jonathan Burkardt di menit ke-18 dan Moussa Niakate di menit ke-27. Bayern memperkecil kedudukan di menit ke-33 lewat aksi Lewandowski. Namun Mainz kembali menjauh lewat aksi Leandro Barreiro di menit ke-54. Tak ada tambahan gol di sisa laga, hasil ini tak mengubah apapun buat Bayern yang sudah mengunci gelar juara. Mereka tetap bertengger di puncak klasemen dengan 75 poin dari 32 laga, sementara Mainz naik ke posisi 9 dengan 42 poin. Hasil Bundesliga pekan ke-32 hari ini. Union Berlin bermain imbang 1-1 dengan Greuther Fürth. Augsburg kalah 1-4 dari Köln. Stuttgart bermain imbang 1-1 dengan Wolfsburg. Bielefeld bermain imbang 1-1 dengan Hertha Berlin. Dortmund kalah 3-4 dari Bochum. Hoffenheim kalah 3-4 dari Freiburg. Daftar top skor masih dipimpin oleh Robert Lewandowski dengan torehan 34 gol. Real Madrid versus Espanyol, Los Blancos menang 4-0 lalu juara La Liga. Laga Madrid versus Espanyol berlangsung di Santiago Bernabeu. Tuan rumah mendominasi laga dan berhasil mencetak 4 gol lewat aksi Rodrigo di menit ke-33. Gol kedua Rodrigo di menit ke-43. Marco Asensio di menit ke-55. Dan Karim Benzema di menit ke-81. Dengan hasil ini, Madrid juara Liga Spanyol 2021-2022 dengan 81 poin dari 34 laga, unggul 17 angka dari Sevilla di posisi kedua, sedangkan Espanyol tertahan di posisi ke-13 dengan 39 poin. Bilbao versus Atletico, Los Leones gasak Rojiblancos 2-0. Laga Bilbao versus Atletico berlangsung di Stadion San Mamés. Tuan rumah mampu membungkam tim tamu lewat gol bunuh diri Mario Hermoso di menit ke-8 dan penalti Inaki Williams di menit ke-56. Hasil ini membuat Atletico gagal menggeser Barcelona di klasemen sementara Liga Spanyol. Los Colchoneros tertahan di urutan keempat dengan 61 poin, sementara Bilbao di posisi 8 dengan 51 poin. Di laga lainnya, Sevilla bermain imbang 1-1 dengan Cadiz. Alaves menang 2-1 atas Villarreal. Valencia bermain imbang 1-1 dengan Levante. Daftar top skor masih dipimpin oleh Karim Benzema dengan torehan 26 gol. Napoli versus Sassuolo, Dries Mertens, CS Pesta Gol 6-1. Duel Napoli versus Sassuolo berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona. Tuan rumah memberondong 6 gol sekaligus lewat aksi Kalidou Koulibaly di menit ke-7. Victor Osimhen di menit ke-15. Hirving Lozano di menit ke-19.
Osimhen cross the face of goal. Dries Mertens di menit ke-21, Cuts inside, Dries Mertens. gol kedua Mertens di menit ke-54, Reece. There's the cut back. It's Dries. dan Amir Rahmani di menit ke-80. Cut back. And it might come for Rashford. Sassuolo cuma bisa mencetak 1 gol lewat aksi Maxim Lopez di menit ke-87. Verratti. Maxim Lopez. Kemenangan ini tidak mengubah posisi Napoli di tempat ketiga klasemen Liga Italia dengan 70 poin, sementara Sassuolo tertahan di peringkat ke-10 dengan raihan 46 poin. Di pertandingan lainnya, Cagliari kalah 1-2 dari Verona, Sampdoria menang 1-0 atas Genoa, Spezia kalah 3-4 dari Lazio. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Ciro Immobile dengan torehan 27 gol. Newcastle versus Liverpool, The Reds menang tipis. Laga Newcastle versus Liverpool digelar di St. James Park. Satu-satunya gol di laga ini dicetak oleh Naby Keita di menit ke-19. Dengan hasil ini, Liverpool kini meraih 82 poin dari 34 laga di posisi kedua, sementara Newcastle ada di urutan ke-10 dengan 43 poin. Leeds versus Manchester City menang 4-0, Citizen rebut lagi puncak klasemen. Manchester City bertandang ke Ellen Road, skuad besutan Pep Guardiola itu mengawali dengan baik setelah unggul pada menit ke-13 lewat Rodri. Skor 1-0 bertahan sampai turun minum. Di babak kedua, City tampil mengontrol dan mencetak 3 gol lewat aksi Nathan Ake di menit ke-54, Gabriel Jesus di menit ke-78, dan Fernandinho di penghujung laga. Hasil ini mengembalikan Manchester City ke puncak klasemen dengan 83 poin dari 34 pertandingan, sedangkan Leeds United tertahan di urutan ke-17 dengan 34 poin. Hasil Premier League pekan ke-35 hari ini. Watford kalah 1-2 dari Burnley, Southampton kalah 1-2 dari Crystal Palace, Aston Villa menang 2-0 atas Norwich, Wolves kalah 0-3 dari Brighton. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Mohamed Salah dengan torehan 22 gol. Norwich tim pertama yang degradasi dari Premier League 2021-2022. Norwich City dipastikan terlempar dari Premier League. The Canaries jadi yang pertama terdegradasi usai kalah 0-2 dari Aston Villa di pekan ke-34. Degradasinya Norwich musim ini menghadirkan catatan yang pahit buat mereka. Ini adalah kali ke-6 mereka terusir dari Premier League dan menjadi tim paling kerap terdegradasi di era Premier League. Real Madrid lanjutkan dominasi 35 kali rengkuh juara Liga Spanyol. Real Madrid berhasil menjuarai Liga Spanyol 2021-2022 hingga kini Los Blancos adalah tim dengan raihan trofi La Liga terbanyak sepanjang sejarah, yakni 35 gelar juara. Hal itu dipastikan kala Madrid menjamu Espanyol di pekan ke-34 Liga Spanyol 2021-2022 Sabtu 30 April. Pasukan Carlo Ancelotti menang telak dengan skor 4-0. Ini adalah trofi ke-35 bagi Madrid sejak Liga Spanyol berjalan pada 1929 silam. Rival Madrid, Barcelona adalah tim kedua terbanyak yang memenangi La Liga dengan 26 gelar. Carlo Ancelotti catatkan sejarah usai sabet gelar Liga Spanyol 2021-2022. Bagi pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti dan bek kiri Marcelo, trofi Liga Spanyol 2021-2022 terasa begitu spesial. Kesuksesan ini menjadikan Ancelotti satu-satunya pelatih dalam sejarah yang memenangi gelar juara di 5 liga utama Eropa. Sekarang ini, dia menjadi pelatih tertua yang memenangi Liga Spanyol dengan usia 62 tahun, 325 hari. Adapun untuk Marcelo, gelar Liga Spanyol 2021-2022 menambah isi pundi-pundi trofinya dan membuat dia menjadi pemain Real Madrid dengan trofi terbanyak dengan 24 trofi.
Selebrasi unik David Alaba angkat kursi kala Real Madrid juara. Real Madrid menasbihkan diri sebagai juara Liga Spanyol 2021-2022. Selebrasi yang unik ditunjukkan oleh David Alaba dalam perayaan kemenangan. Kala seluruh pemain bersukacita dan larut dalam perayaan, Alaba malah mengangkat kursi. Dalam unggahan di media sosial resmi klub, Alaba terlihat melakukan aksinya di hadapan penonton dan di tengah-tengah penggawa Madrid lainnya. Aksi ini bukan kali pertama yang dilakukan Alaba. Ia juga mengangkat kursi putih kala Madrid menyingkirkan Paris Saint-Germain di babak 16 besar Liga Champions 10 Maret lalu. Adalah baik untuk mencoba perayaan baru dari waktu ke waktu. Kursi itu bagus, kata Alaba soal selebrasinya dikutip dari Daily Mail. Saya tidak terlalu memikirkannya, itu adalah emosi. Dengan comeback seperti itu, kamu jadi gila. Lanjutnya. Setelah raih gelar Liga Spanyol, Carlo Ancelotti ingin bawa Real Madrid juara Liga Champions. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, telah meraih salah satu target timnya pada 2021-2022 ini, yaitu gelar Liga Spanyol. Carlo Ancelotti mengaku lega, bahagia, dan bangga karena berhasil membawa Los Blancos tampil sebagai juara di kompetisi domestik sepak bola Spanyol. Namun Carlo Ancelotti masih memiliki impian lain yang lebih besar, yaitu gelar Liga Champions 2021-2022. Selamat, sampai bertemu lagi pada Rabu. Saya meminta kepada fans, kami membutuhkan atmosfer seperti ini lagi pada Rabu nanti, kata Carlo Ancelotti setelah menang 4-0 atas Espanyol. Bekuk Newcastle United, Liverpool, dan Naby Keita torehkan catatan apik. Ada catatan apik yang ditorehkan oleh Liverpool dan Naby Keita usai mengalahkan Newcastle United. Dengan golnya ke gawang The Magpies, Keita kini sudah mencetak 7 gol dalam ajang Liga Inggris di sepanjang karirnya bersama Liverpool. Hebatnya, 7 gol yang ditorehkan oleh Keita dicetak melawan musuh yang berbeda. Dilansir dari Scouka, Liverpool selalu menang di setiap pertandingan pada musim ini ketika Keita mencetak gol. Selain itu, kemenangan plus pencapaian tak kebobolan ini membuat Liverpool kini telah mencatatkan total 21 clean sheet di Liga Inggris 2021-2022. Catatan clean sheet itu lebih banyak dibandingkan tim manapun di Liga Inggris. Arsenal tidak bisa foya-foya di bursa transfer 2022. Mikel Arteta memberikan gambaran mengenai aktivitas transfer timnya di musim panas nanti. Ia mengakui bahwa Arsenal tidak bisa belanja besar-besaran di musim panas nanti. Saya rasa kami tidak berada dalam posisi yang bisa mendatangkan pemain mahal, buka Arteta kepada Sky Sport. Arteta menyebutkan bahwa Arsenal tidak bisa mencontoh Liverpool. The Reds berani keluar uang banyak untuk mendatangkan pemain top. Ia menyebut timnya harus mencari cara lain untuk memperkuat tim tanpa keluar uang dalam jumlah besar. Arteta juga menegaskan bahwa mendatangkan nama besar bukan jaminan Arsenal bisa langsung berprestasi. Ia menilai The Gunners harus benar-benar cermat dalam memilih pemain. Edinson Cavani ternyata ngambek ke Manchester United. Ada informasi menarik datang dari Manchester United. Penyerang mereka Edinson Cavani dilaporkan ngambek ke setan merah sehingga ia jarang bermain. The Mirror melaporkan Cavani ngambek ke manajemen MU karena mereka ingkar janji. Kontrak Cavani seharusnya habis di tahun lalu, namun ia diyakini untuk memperpanjang kontraknya di MU selama 1 tahun. Pada saat itu, ia disebut bakal jadi penyerang utama MU. Namun pada kenyataannya, setan merah memutuskan untuk memulangkan Cristiano Ronaldo. Cavani marah besar dengan situasi itu, sehingga ia memilih untuk tidak terlalu ngotot untuk bermain di tim utama MU musim ini. Manchester United kebelet angkut Frenkie de Jong, Barcelona minta Harry Maguire. Klub raksasa Liga Spanyol Barcelona kabarnya membuka diri untuk menjual Frenkie de Jong ke Manchester United di bursa transfer musim panas mendatang. Syaratnya, setan merah harus merelakan sejumlah pemainnya sebagai pelicin kesepakatan. Salah satu pemain yang diinginkan Barcelona adalah Harry Maguire. Saat ini, Maguire gagal mencapai performa terbaiknya dan kalah saing ketimbang Victor Lindelof dan Rafael Varane. Meskipun begitu, Los Culés bersedia untuk menampungnya demi memperkuat sektor lini belakang Xavi Hernandez. Uang bukan masalah, investor Timur Tengah serius datangkan bintang incaran AC Milan. Investor asal Bahrain, Investcorp,
sudah mengantongi satu nama yang ingin mereka beli di bursa transfer musim panas sebagai hadiah untuk AC Milan yang akan segera mereka miliki. Melansir dari Sempre Milan, Investcorp tertarik untuk mendatangkan nama terbesar dalam incaran mereka, yakni winger Manchester City Riyad Mahrez. Meskipun kontraknya tinggal sekira 1 tahun di Manchester City, ongkos transfer Mahrez akan menelan biaya sebesar 40 juta euro. Namun hal itu tak jadi masalah, pasalnya Investcorp berniat mengucurkan modal sebesar 100 juta euro untuk Paolo Maldini dan Ricky Massara. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!